mempersiapkan nih dengan datangnya bulan Ramadan, apa saja yang harus disiapkan ya di bulan Ramadan. Kita tahu hadis Rasulullah, sumu tasihu, saumlah kalian maka Allah akan mensehatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Semoga kita dalam sehat walafiat selalu, dan kalian dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, insya Allah sehat selalu. Insya Allah Allah selalu menyertai. Salawat beserta salam kita panjatkan, bacakan kepada baginda alam, yakni baginda akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya. Dan mudah-mudahan yang paling utama kita kelak akan diakui umatnya dan akan menjadi ahli surga semuanya, insya Allah. Baik anak-anakku sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini insya Allah kita akan mempersiapkan nih dengan datangnya bulan Ramadan, apa saja yang harus disiapkan ya di bulan Ramadan. Dan perlu dikaji dan dipahami bahwa Ramadan bulan yang mulia, bulan yang agung, syahrul taubat, dan kembalinya kita kepada tempat yang sangat Allah ridhoi untuk mentarbiyah, mentazkiyah, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kelak kita pun akan dilatih oleh Allah, akan disekolahkan, ditarbiyah, dididik, dibina sehingga menjadi manusia-manusia yang mulia. Dan salah satunya insya Allah saum ini akan membentuk karakter orang-orang yang bertakwa ya. Mari sebelumnya kita simak dulu ya surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat yang berikutnya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dalam beberapa hari yang tertentu, maka itu yang diwajibkan untuk melaksanakan saum. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan suatu kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, itu ayat 184. Kita lihat lagi ayat 185-nya. Ayat 185-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajibnya baginya berpuasa mengganti di hari yang ditinggalkannya di hari-hari berikutnya, yaitu pada hari selain Ramadan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Alhamdulillah, nih ayat 183 sampai 185 telah kita baca. Coba kita review ulang dari 183 ya, mengenai perintah wajib bulannya yang disebut bulan Ramadan, supaya kita lebih mantap. Ini yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa mempersiapkan diri hal ibadah kepada Allah supaya bisa maksimal. Ramadan sekarang harus lebih baik daripada Ramadan yang kemarin, dan pastikan Ramadan yang hari ini ataupun yang bulan-bulan yang akan kita lalui bahwa ini bulan yang terakhir mungkin untuk sebagian kita. Wallahu a'lam, Allah akan melebihkan kita, akan sampai ke Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Maka yang disebut dengan persiapan Ramadan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka luar biasa ya, harus dipersiapkan sedemikian rupa. Karena kita tahu di bulan Ramadan ada satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman, yakni harinya siam, yaitu saum, malamnya qiyam ya. Harinya siam, malamnya qiyam ya. Kita masih di 183 ya. Kita lihat dulu. Pertama hitobnya di ayat 183 itu berbunyi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang disuruh yang beriman. Insya Allah kita sebagai muslim orang yang beriman ya. Apa ketika ada seruan? Ya, seruannya ini. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah saum. Saum di bulan Ramadan. Nah, ada yang dituju, ada yang dimaksud, dan ada yang harus dikerjakan, yaitu siam. Dan saum pun bagi kita sebagai umat muslim termasuk rukun Islam dan tidak boleh ditinggalkan. Karena yang namanya saum adalah rukun Islam yang nomor 4 ya. Kalian tahu, coba diurut lagi mengenai rukun Islam. Pertama syahadat, kedua sholat, 3 zakat, 4 saum di bulan Ramadan, 5 naik haji. Saum ini adalah sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita untuk memperbaiki kualitas keimanan, keislaman kita supaya meraih derajat takwa di hadapan Allah. Karena saum tujuannya tidak ada lagi selain dari membentuk pribadi yang bertakwa. Lihat ayat yang berikutnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ingat, saum pun telah diwajibkan atas orang sebelum kita. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma waktu dan syariat yang berbeda-beda sesuai kondisi. Tujuannya tidak ada lagi selain daripada la'allakum tattaqun, menjadi karakter orang-orang yang bertakwa. Ya, coba sekarang di ayat 184-nya ya, 184-nya dilihat. Kapan saum itu dilaksanakan? Nah, saum di bulan Ramadan itu terbatas waktu ya, terbatas dengan suatu waktu. Cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Dan ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Ya, awal dan akhirnya kita tinggal menunggu keputusan saja ya. Tunggu. Ayyamam ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Maka ada 1 sampai 29 hari, ada 1 sampai 30 bulan itu.
Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Bagaimana Ramadan datang tapi kondisi saya lagi sakit, tidak bisa melaksanakan saum, atau saya sedang ada di perjalanan. Nah, boleh ada rukhsah untuk meninggalkan. Tapi ingat, fa iddatu min ayamin ukhra. Ketika telah selesai nanti Ramadan, wajib mengganti di hari-hari berikutnya. Bapak mengingatkan nih, jangan sampai di saum yang kemarin yang ada halangan, misalkan ada yang lagi haid, nifas bagi perempuan ataupun untuk laki-laki atau yang lainnya sedang sakit atau dalam perjalanan dalam keadaan sakit tidak mampu melaksanakan, masih ada yang tahun kemarin harus tetap untuk bisa diqadha namanya, karena saum itu wajib, hukumnya qadha sampai kita meninggal dunia pun. Kalau kita meninggalkan yang namanya saum, tetap ahli warisnya harus mengqadhanya. Maka hati-hati ya, sebelumnya harus dimaksimalkan untuk menunaikan hutang kepada Allah, termasuk ini ya, saum di bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Nah, bagaimana bagi orang-orang yang telah usia renta, tua, lemah, pikun, karena kondisi tidak mungkin lagi untuk saum, diganti dengan yang namanya fidyah, dengan memberi makanan bagi orang-orang yang miskin ya, untuk memberi makanan bagi orang yang miskin. Ukurannya bagaimana? Ya, ukurannya satu hari makan dia berapa kali? 3 kali. Kalau punya lebih dari itu ya silakan, nggak apa-apa. Apalagi pahala di bulan Ramadan memberi makan yang saum itu sama, kita mendapat pahala saumnya, tidak mengurangi orang yang saumnya pula. Dan subhanallah, sedekahnya punya, pahala saumnya punya, luar biasa. Nih, faman tatawwa'a khairun fahuwa khairullah. Barang siapa yang mengerjakan dengan kebaikan, bahwa itu lebih baik bagi kita. Wa antasumu khairul lakum. Dan hendaklah kalian berpuasa di bulan Ramadan karena saum ini lebih baik untuk kita sekalian. Kita tahu hadis Rasulullah, sumu tasihu. Saumlah kalian maka Allah akan mensehatkan. In kuntum ta'lamun, itu pun jika kamu mengetahui makna hikmah yang terkandung dalam perintah ibadah saum. Karena tidak semata-mata Allah memerintahkan saum, ada hikmah, ada makna, ada manfaat untuk hamba-hambanya. Subhanallah. Coba sekarang lihat di 185 ya. Bagaimana nih mulianya Ramadan sehingga diwajibkan saum? Ada apa sebetulnya di bulan Ramadan sehingga kita melaksanakan yang namanya ibadah saum? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Nah, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka tadi siangnya harus dimuliakan dengan saum, malamnya harus dimuliakan dengan qiyam, tahajud, atau sekarang tarawih, infak sedekahnya, witirnya, sholat sunat yang lainnya, tilawahnya, zikirnya, amal soleh yang lainnya. Sehingga subhanallah, kemenangan demi kemenangan perang jihad di zaman Rasulullah terjadi di bulan Ramadan. Yang kita ketahui ya, di bulan Ramadan Allah mengunggulkan kaum muslimin di perang Badar. Subhanallah, 300 bisa mengalahkan 1000 orang. Itu berkahnya Ramadan. Dan Ramadan dimaknai kita supaya Ramadan lebih baik lagi. Siangnya saum, malamnya qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, tarawih, tahajud, tilawah. Dan jangan lupa, inilah waktunya untuk beribadah semaksimal mungkin kepada Allah. Ada apa lagi di bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah menurunkan Al-Quran hudalina, sebagai petunjuk, hidayah, panduan bagi manusia. Benar dan salah, kalau kita tidak punya panduan mengukur benar dan salah, mana coba petunjuk, rambu-rambu dari Allah? Jadikan Al-Quran sebagai hudan, hidayah untuk kita. Yang keduanya wabayyinati minal huda, dan Al-Quran pun menjelaskan segala sesuatu hal tentang Al-Huda tersebut. Petunjuk-petunjuk itu dijelaskan secara rinci, terperinci, dan dalam jelasnya dalam hadis-hadis Nabi ya. Dan para ulama telah membagi-bagi dalam segmen keilmuan yang luar biasa, mulai dari bab tauhid, akidah, muamalah sampai ke bab akhlak, luar biasa. Nah, yang ketiga, Al-Quran pun sebagai Al-Furqan, wal Furqan sebagai Al-Furqan, pembeda antara benar dan salah, pembeda antara hak dan batil. Maka ukurannya
barometernya adalah Al-Quran. Mulianya Ramadan kenapa ada saum dan dilipatkannya pahala berlipat-lipat ganda karena Al-Quran diturunkan. Dan Al-Quran memiliki 3 fungsi sekaligus, hudan linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Silakan untuk dikaji. Maka faman sahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan untuk memuliakannya, wajib untuk melaksanakan ibadah sahur. Maka tadi di ayat sebelumnya 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka ini nyambung, faman sahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan tanggal 1 udah diumumkan, falyasum, hendaklah melaksanakan ibadah saum. Hati-hati nih, kalau tidak yang saum Ramadan tidak akan bisa tertebus kiparatnya oleh 2 bulan berturut-turut. Tidak akan tertebus oleh memberi makanan 60 fakir miskin. Tidak akan tertebus dengan membebaskan seorang budak. Jangan berani-berani meninggalkan saum di bulan Ramadan tanpa adanya sebab. Kalau ada sebab bagaimana? Wa man kana maridun au ala safarin. Kalau dalam kondisi sakit, rukhsah yang pertama. Au ala safarin, atau sedang mengadakan perjalanan keluar kota, jaraknya yang luar biasa jauh, melelahkan, kita punya rukhsah. Wa iddatum min ayamin ukhra, boleh berbuka dan diqada diganti dengan di hari-hari berikutnya. Maknanya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan, menyempurnakan hitungan saum di bulan Ramadan, jangan dikurangi. Walitukabirullah, dan hendaklah kalian mengakbarkan Allah, memahabesarkan Allah ala mahadakum, karena Allah telah menunjukkan kalian, memberikan hidayah kepada kalian. Karena kalau tidak atas hidayah Allah, tidak mungkin kita pun bisa memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah saum. Maka wala'an lakum tashkurun, supaya engkau menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya anak-anakku sekalian, jamaah dimanapun Anda berada, insya Allah, dan kita siapkan diri untuk masuk kepada bulan Ramadan dengan kesenangan hati, dengan kesiapan diri, ilmu dikaji, dipahami kembali, dan Ramadan ini harus menjadi Ramadan yang makbul, baik makbul di hadapan Allah maupun buktinya ada di hadapan manusia, yaitu karakter takwa tercapai menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Karena al-jannatu uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan dan dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Apalagi orang yang bersaum, ada bab khusus, pintu khusus masuknya, yaitu babu ar-rayyan, surga ar-rayyan. Insya Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah ya, kalian tetap semangat dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita sekalian. Tetap semangat meskipun di masa pandemi ini, mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat, dan tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Jangan lupa tetap belajar, tingkatkan imunitas tubuh, dan tingkatkan keimanan kepada Allah, supaya kita di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesuksesan dunia dan akhirat, sehat wal afiat. Rabbana atina fid dunya